Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Isnan Diatur Rahman, calon guru penggerak Angkatan 8 kelas 92B, Kabupaten Jember dari Unit Kerja SMA Negeri Mumbulsari. Video ini berisi aksi nyata modul 1.4 tentang penerapan budaya positif. Dalam video kali ini saya menampilkan dua aksi nyata, yaitu yang pertama menyusun keyakinan kelas. Berikut video menyusun keyakinan kelas di kelas 12 MIPA 1. Ini pertemuan pertama kita setelah liburan panjang. Oke, saya sekarang dituntut sebagai wali kelasmu, jadi saya akan bertanggung jawab pada apa yang terjadi di kelas ini, dan semoga kita dapat bekerja sama dalam mengelola kelas ini. Saya yakin di kelas ini bisa menjadi yang terbaik, menjadi diri pribadi yang lebih baik. Dalam pertemuan kita kali ini ialah kita membentuk keyakinan kelas berdasarkan peraturan-peraturan yang telah kita sepakati. Nanti saya akan membagi kelompok. Dalam satu kelompok itu terdiri dari 4 atau 5 orang. Beragam saja. Kelompoknya beragam saja. Apa yang dibahas dalam kelompok itu? Kamu membuat peraturan-peraturan yang kiranya pantas atau yang bisa kita teladani dan kita terapkan di kelas ini. Paham ya? Saya beri contoh. Dilarang membuang sampah sembarangan. Berkata sopan kepada bapak. Dilarang mengambil barang tanpa izin. Itu adalah salah satu bentuk peraturan. Paham ya? Paham ya? Oke, silakan sekarang bagi kelompok. Setiap kelompok ada 4 atau 5 orang. Aksi nyata kedua ialah diseminasi modul 1.4 tentang membangun budaya positif di sekolah. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri Mumbulsari dan rekan-rekan guru yang tak henti untuk selalu belajar, yang tak
berhenti untuk selalu memberi pengharapan yang terbaik dan mengembangkan kompetensi kita untuk menjadi guru yang terbaik bagi murid kita. Di sini saya akan berdiseminasi tentang hasil dari apa yang saya pelajari di guru penggerak, yaitu tentang bagaimana cara mengembangkan budaya positif di sekolah. Mungkin hal ini sesuatu yang asing bagi kita, tetapi sebenarnya dapat kita rasakan di sekitar kita, khususnya mungkin akan berkaitan langsung dengan guru BK atau wali kelas. Tetapi secara umum, setiap guru juga harus melaksanakan atau mengembangkan budaya positif ini. Karena bagaimanapun dengan adanya kurikulum merdeka terjadi paradigma yang berubah drastis dengan apa yang telah kita lakukan selama ini. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar pendidikan berpusat pada siswa, ya? Tetapi penerapannya seperti apa? Ya. Dan mungkin kurikulum 2013 penerapannya berpusat kepada siswa hanya sebatas ke model pembelajaran, ada PJBL, ada PBL, dan sebagainya. Tetapi ke akarnya masih belum menyentuh, yaitu ke akar filosofisnya. Maka dari itu di sini akan saya memaparkan tentang bagaimana mengembangkan budaya positif di sekolah. Oke, saya ucapkan dulu salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Materi pengembang budaya positif ini ada 6 submateri. Yang pertama ialah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Selanjutnya akan mempelajari tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Kalau kita mendengar restitusi, ya, kalau kita mendengar restitusi, mungkin kita sekedar mengingat kembali. Mungkin siapa sih orang yang sering melontarkan kata restitusi? Pernah dengar restitusi kan? Restitusi medis tidak di satuan pendidikan kita yang sering melontarkan restitusi. Biasanya setiap hari Senin rapat yang dilontarkan adalah restitusi. Pak Wahid, saya baru nggak restitusi itu pada masa guru penggerak ini. Apa yang dimaksud restitusi? Kemudian juga ada 5 kebutuhan dasar manusia dan selanjutnya keyakinan kelas. 5 posisi kontrol kita akan menempatkan kita pada posisi murid seperti apa. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita melaksanakan restitusi itu sendiri. Sekarang kita ke poinnya. Apakah makna budaya positif? Kemudian contoh penerapan budaya positif itu seperti apa di satuan pendidikan kita? Ya, budaya positif. Nah, kalau seumpama kita secara literatur apa budaya positif, tapi kita bisa melihat datang tepat waktu, ya itu adalah budaya positif, ya kan? Kemudian bagaimana anak-anak mematuhi tata tertib aturannya, itu adalah budaya positif. Nah, itu yang kita akan tingkatkan kompetensi bagaimana mengembangkan budaya positif di sekolah kita. Budaya positif adalah nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, kita refleksikan diri, ya. Kita refleksi diri. Apakah anak-anak kita, apakah siswa-siswa kita sudah memenuhi pribadi yang kritis, yang penuh hormat dan bertanggung jawab? Ya. Kalau tidak, apakah salah anak kita? Atau kita yang kurang mengembangkan budaya positif di sekolah? Karena bagaimanapun seperlapan kehidupan hidup kegiatan siswa ada di sekolah. Kita refleksi diri saja. Anak-anak di sekolah, anak-anak di rumah, kebanyakan mungkin kalau persoalan kita mengevaluasi anak-anak kita sudah mendapatkan kekurangan kasih sayang di rumah, ya kan? Berangkat di rumah tidak ada evaluasi dari keluarga, sampai di sekolah atau tidak, ya kan? Itu kurang. Maka dari itu kalau seumpama kita bertindak seperti itu juga, berarti apa halnya kita sama dengan orang tua mereka, ya kan? Tidak ada pengembangan budaya positif. Maka dari itu yang kita harapkan mengembangkan budaya positif, kita menjadi pembeda sehingga anak-anak sekolah mendapatkan pembeda perilaku, ya, tidak mendapatkan perilaku yang sama saat di
rumah seperti itu. Harapannya ya ada kompetensi anak-anak yang berubah dalam segi karakter, khususnya dalam hal ini kurikulum merdeka sesuai dengan patokan kita yaitu P5, profil pelajar Pancasila, P3. Kalau proyeknya P5. Nah, yang pertama sebelum budaya positif kita harus merubah paradigma kita. Nah, di IKM sebenarnya filosofi IKM itu asal usulnya dari Ki Hajar Dewantara. Mungkin kalau bersama kita memahami lebih jauh, kalau ajaran Ki Hajar Dewantara kan triamon, ya Pak. Ing Arso Suntulodo, ing Madyo Manurkarso, Teduri Handayani. Di depan memberi contoh atau memberi teladan, di tengah memberikan motivasi semangat agar anak-anak bisa maju, dan di terakhir di belakang membuat dorongan, memberikan dorongan kepada siswa. Itu caranya memberikan pendidikan kepada anak. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, tugas guru bukan hanya mengajar saja, bukan hanya transfer ilmu pengetahuan saja. Saya ngajar ekonomi, ya saya terapkan teori-teori ekonomi. Ya, saya ngajar matematika, rumus matematika. Saya ngajar sejarah, bagaimana sejarah itu peristiwa itu terjadi dan manfaatnya seperti apa. Bukan seperti ini. Malah pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan itu sendiri. Transfer ilmu adalah pengajaran, sedangkan pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Apa pendidikan? Pendidikan itu menuntun atau membimbing. Ya. Jadi intisari dari pendidikan itu adalah menuntun atau membimbing, bahkan agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar anak selamat dan bahagia. Maksudnya apa selamat dan bahagia? Ini kan namanya. Sekarang kita berkaca pada diri kita sendiri. Ya. Saya merasa apa sih arti selamat dan bahagia? Kadang kita bekerja karena tekanan. Ya, karena kita kerja bukan passion kita sebagai guru. Nah, itu adalah kita melakukan sesuatu kan dengan tekanan, yang bahagia, ya kan? Nah, intinya di situ. Jadi bagaimana cara kita nanti yang kedua adalah guru ibarat petani yang menanam. Ya, anak-anak itu adalah begitu. Ya. Jadi kalau seumpama petani menanam jagung, kita nggak bisa berharap nanti tumbuhnya menjadi padi. Ya kan? Apa yang bisa dilakukan petani? Petani ialah mengkondisikan lingkungannya, entah itu pupuknya, itu bagaimana tanahnya, mengolah tanahnya. Nah, itu yang harus dilakukan oleh guru pada masa ini. Ya. Bukan memaksa anak untuk menjadi seperti yang kita inginkan, tapi menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kompetensi si anak. Sulit, Pak. Ya, memang sulit. Nah, itu tugas guru. Ya. Kemudian, kodrat alam dan kodrat zamannya. Kita tidak bisa melihat anak itu sama dengan kondisi sekarang, dengan kondisi kita pada saat ini. Mereka tumbuh dan kembang di zaman yang berbeda dan di alam yang berbeda. Maksudnya, ya, anak-anak sekarang sejak lahir sudah terbiasa dengan teknologi. Ya. Kalau seumpama kita menisbahkan teknologi, ya, sulit anak-anak itu berkembang. Kalau kita memang hidup mungkin pada saat lahir sudah tidak biasa menggunakan teknologi. Jadi kalau seumpama kita tidak menggunakan teknologi dalam pembelajaran, kemungkinan anak juga memiliki persepsi lah, ketinggalan zaman. Sekarang bisa mencari materi, bisa mencari jawaban, ya kan? Di teknologi, apalagi sekarang berubah. Iya, ya. AI, artificial intelligence, ya. Semua mudah, guru pun juga dipermudah sekarang. Nah, itu adalah kodrat zaman. Sekarang kodrat alam. Ya, jangan samakan murid kita dengan yang ada mungkin di Jember, dengan ada yang ada di Lamongan atau Tuban, karena kondisi mereka juga berbeda. Maka itu kita mempelajari bagaimana sosial kultural yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Maka nanti pada saat tahun ajaran baru kita kan membuat visi, ya. Itu harus disesuaikan dengan kondisi sekolah. Mengapa? Biar apa? Biar visi itu mencerminkan pribadi sekolah dan merupakan kebutuhan dari siswa. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, siswa
bahasa. Ya. Siswa bukanlah kertas kosong. Kalau kosong di teori pendidikan mungkin behaviorisme. Ya. Kalau behaviorisme itu kalau menganggap siswa kertas kosong, ilmu guru mengisi. Ya, mengisi atau menulis kertas kosong itu. Nah, siswa itu tidak seperti itu. Siswa itu sudah memiliki pengetahuan dasarnya sendiri. Tinggal kita mengembangkan pengetahuan sendiri. Makanya di kurikulum mereka itu ada namanya asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan dasar siswa, minat bakatnya seperti apa. Kemudian juga dalam prakteknya nanti ada pembelajaran berdiferensiasi, siswa bebas memilih. Ya, prosesnya bagaimana dalam pembelajaran, kemudian produknya bagaimana dalam pembelajaran. Maka dari itu dalam kurikulum merdeka tidak akan jauh dari asesmen diagnostik dan pembelajaran berdiferensiasi yang nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Pengadil besok. Kemudian semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Ya, seperti itu. Mungkin sudah paham ya, kita aja berbeda, bakat kita berbeda. Anak-anak juga seperti itu. Kita tidak bisa memaksakan anak untuk mengontrol anak sesuai dengan keinginan kita. Kemudian mengajarkan tentang budi pekerti dan selanjutnya adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Itu tagline-nya kurikulum merdeka adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Jadi kita harus benar-benar mengetahui apa kebutuhan anak. Ya, kebutuhan anak dalam belajarnya apa? Kalau semua anak tahu butuh belajar, otomatis saya yakin dalam proses pembelajaran akan lancar. Kalau semua dia mengajar, anggap biologi, apa ini? Ya, apa ini? Saya pelajari biologi ini, materi tujuannya apa? Otomatis motivasinya juga turun untuk mempelajari, siswa kurang antusias. Makanya ada dalam kurikulum merdeka itu adalah pemahaman bermakna. Ya, ada pertanyaan pematik. Itu apa? Untuk meningkatkan motivasi anak. Bagaimana kita nanti juga menghadirkan materi-materi pembelajaran kita berkaitan langsung dengan kehidupan anak. Sekarang mampu berpikir bertindak dan diberi dan menciptakan lingkungan yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Dengan cara apa ya? Salah satunya restitusi. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Bagaimana kita memposisikan murid, memposisikan kita sendiri dalam menghadapi murid. Kemudian, nah ini baru materi yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Sekarang ada pertanyaan, bisakah kita mengontrol seseorang? Tidak bisa. Ya, bisakah kita mengontrol seseorang? Tidak. Ya. Kontrol ada dalam diri kita sendiri. Kita melakukan sesuatu itu ada dalam diri kita sendiri. Termasuk apa yang dilakukan dulu. Kita mengontrol siswa itu tidak bisa. Ya. Karena siswa memiliki kontrol atau keinginannya sendiri. Nah selama itu mungkin kita memiliki ilusi-ilusi dalam diri kita. Apa ilusi? Ilusinya yaitu guru bisa mengontrol siswa. Ayo kamu kerjakan. Ya, dikerjakan. Tapi ya semua lagi. Atau nggak selesai. Banyak kan tugasnya nggak selesai dan nggak tertemukan dengan baik. Ya kan? Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter. Ya. Kemudian juga ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Contohnya, penguatan positif, diberi penguatan positif, diberi penghargaan agar berprestasi. Jadi, tetapi dalam kurun jangka panjang kita nggak bisa mengontrol mereka dalam kurun waktu jangka panjang. Akan ada ketergantungan seseorang siswa untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Oh, saya ingin mendapatkan penghargaan. Ya. Kalau tidak ada penghargaan, saya tidak ingin melaksanakan itu. Itu loh. Okay? Kemudian, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, mungkin ini yang sering kita lakukan. Kita refleksi diri. Kita orang dewasa. Kamu masih anak-anak. Ya. Kita seakan memiliki rasa tanggung jawab. Okay. Untuk mengontrol mereka melakukan sesuatu yang kita inginkan. Sebenarnya caranya bagaimana seorang guru memposisikan bagaimana menumbuhkan kontrol diri yang baik pada diri siswa. Seperti itu.
stimulus respon. Ya. Stimulus respon. Maka dari itu, bagaimana cara mengubah stimulus respon ke teori kontrol? Kita melihat, yaitu dengan cara mengubah kerangka acuan kita atau cara berpikir kita. Selama ini kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Ya, kan? Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya kan? Contohnya contek, ya kan? Dianggap sebagai kesalahan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian ada pemaksaan pada saat bujukan itu gagal. Dan kemudian model berpikir menang dan kalah. Siapa yang bisa mengontrol, saya menang. Bagaimana merubahnya? Yaitu dengan cara teori kontrol. Kita memiliki kerangka acuan. Kita harus sadar bahwa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Orang lain itu memiliki pandangan yang berbeda. Siswa juga memiliki pandangan yang berbeda tentang akan arti belajar. Iya kan? Kemudian semua perilaku memiliki suatu tujuan dan hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita, termasuk siswa. Kemudian juga ada kita tidak bisa mengontrol orang lain, kolaborasi dan kesempatan menciptakan pilihan baru dengan teori kontrol. Ini model berpikir menang-menang. Nanti akan saya jelaskan di STMC. Apa makna disiplin? Kalau selama kita melihat disiplin, yaitu sering dikaitkan dengan tata tertib, ya, kepatuhan pada peraturan, juga dihubungkan dengan hukuman, ya, juga dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, atau kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ini yang mungkin ada dilema, ya, karena bagaimanapun biasanya melakukan sesuatu kesalahan kita memberikan hukuman seperti itu. Kembali ke Hajar Dewata, ya. Menyatakan bahwa mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan adalah menciptakan murid yang merdeka. Ya, syaratnya adalah disiplin yang kuat. Ya. Disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Intinya seperti itu. Dalam materi ini sebenarnya mengembangkan budaya Musti dalam mengembangkan motivasi internal dari dalam kita. Jadi apabila murid kita mengenai, murid kita memberi penghargaan, itu adalah motivasi eksternal. Seperti ini. Nah, ini menurut Gary Dosen. Nah, disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dengan apa yang dia hargai, dan makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini yang kita pahami saat ini atau yang kita yakini saat ini. Kecenderungannya adalah menggabungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ya kan? Disiplin datang tepat waktu, kan membuat sesuatu tidak nyaman. Ya, disiplin mengerjakan tugas, ayo cepat mengerjakan tugas. Ya, mengandung rasa ketidaknyamanan pada diri kita. Ya, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Karena disiplin sebenarnya untuk mendapatkan tujuan yang mulia, bukan menciptakan ketidaknyamanan. Ya, saya kasih kotak biru. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, termasuk murid kita. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Kita lanjut. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai apa? Nilai-nilai kebijakan yang universal, nilai-nilai yang kita yakini bersama, tidak memandang ras, agama, dan sebagainya. Kalau dalam pendidikan kita, nilai-nilai universal yang kita yakini adalah yaitu P3 ini. Ya, profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebudayaan global, gotong royong, dan kreatif. Ini nilai-nilai kebajikan yang ada dalam pendidikan. Sebenarnya banyak banget.
nilai-nilai kebijakan. Contohnya adalah tanggung jawab, saling menghormati, itu juga nilai-nilai kebijakan, kebajikan. Sekarang kita masuk ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Kalau menurut teori motivasi ada 3, ya. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Yang kedua adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita. Setiap perilaku kita tidak terlepas dari motivasi ini. Seumpama saya contoh. Jangan dikasih tugas untuk mengikuti pelatihan oleh kepala sekolah. Kira-kira motivasi apa kemudian yang muncul? Kalau seumpama saya ikut karena saya mendapatkan tugas, biar saya jadi hukum, ya berarti adalah motivasi yang pertama. Saya akan menjalankan tugas biar saya dapat sertifikat. Saya mendapatkan penghargaan dan dipuji oleh kepala sekolah, itu adalah motivasi yang kedua, mendapatkan pujian. Tetapi saya ditugaskan dan saya ingin mengembangkan kompetensi saya sebagai guru dan untuk belajar sepanjang hayat. Nah, itu adalah motivasi yang ketiga. Sekarang kita refleksi dulu. Selama ini kita melaksanakan tugas, motivasi apa yang mendasari perilaku kita? Kebanyakan motivasinya dari eksternal, ya. Kebanyakan dari motivasi eksternal, termasuk kita memberikan sesuatu kepada siswa, ya. Ayo belajar, nanti kamu dapat peringkat 1, ya kan? Itu adalah motivasi eksternal, seperti itu. Ayo, kalau kamu nggak masuk kelas, kamu, nah itu motivasi eksternal. Dan biasanya motivasi eksternal itu tidak membangun karakter siswa. Maka dari itu dalam hal ini adalah bagaimana caranya membangun motivasi internal, yaitu tujuan disiplin positif yang hadir dalam diri siswa itu sendiri. Bukan hanya siswa, tetapi mungkin ini adalah refleksi diri kita sendiri ya, sebagai pendidik. Ya. Karena bagaimanapun sebelum kita menghadirkan disiplin positif kepada siswa, kita juga harus membangun disiplin positif kepada diri kita sendiri. Ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat terencana atau tiba-tiba. Ya, contohnya ya, ada anak kita menjelaskan, ada anak menggambar, ya kan? Ketahuan, kita, ya, itu dipermalukan. Ya, gambarnya jelek sebenarnya. Ada kan kemarin kasus anak membakar sekolah. Ya, seperti itu. Mungkin tidak mendapatkan kebutuhan apa yang diinginkan. Kemudian konsekuensi merupakan bentuk disiplin yang sudah terencana atau sudah disepakati. Biasanya saya akan gambaran mudahnya peraturannya. Kalau tidak mematuhi peraturan ini, hukumannya apa? Gitu kan? Itu adalah konsekuensi. Anak-anak sudah paham. Kalau saya tidak mengerjakan, bahwa hukumannya ini, itu adalah konsekuensi berdasarkan hasil kesepakatan antara siswa dan guru. Ya, kalau hukuman siswa tidak tahu, itu bedanya. Nah, yang terakhir adalah restitusi. Ya, menciptakan kondisi bagi murid untuk merefleksikan apa kesalahannya dan bagaimana mencari solusinya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi, solusinya datang dari diri siswa sendiri. Ya. Kita hanya membimbing siswa untuk melakukan restitusi itu, merefleksikan diri dan bagaimana cara memperbaiki tingkah laku siswa untuk kedepannya agar muncul karakter dalam diri siswa. Ya. Sebenarnya nanti caranya di yang terakhir. Nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman kebanyakan menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi karena sudah ada kesepakatan. Kemudian membuat anak sakit untuk jangka waktu yang lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Contohnya, ya, nggak lolos remedi ya, konsekuensi kan? Ya,
akan membuat sesuatu yang tidak nyaman. Biasanya anak-anak remedi bisa mungkin ikut kelas meeting, akhirnya dia masih remedi. Itu adalah konsekuensi. Dan itu kesepakatan anak sudah tahu kalau dia tidak lolos akan remedi. Kemudian hukuman, anak akan membenci, ya, kedisiplinan. Kemudian kalau konsekuensi, anak akan disiplin dan banyak lagi, ya, paksaan anak menyakiti diri sendiri dan sebagainya. Mungkin nanti saya bisa share informasi ini untuk dibaca sendiri dan sebagainya. Nah, sekarang kita melihat, ya, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat kesempatan. Konsekuensi apa hukuman? Hukuman? Nanti. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman apa? Konsekuensi. Hukuman? Konsekuensi? Nanti ada jawabannya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, hukuman apa? Hukuman atau konsekuensi? Kita lihat. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Biasanya ini karena ada kesempatan. Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah, hukuman. Apa hubungannya terlambat hadir dengan mengelilingi lapangan basket? Gini, seperti itu. Ini hukuman dan itu menyakiti siswa. Kemudian sekolah diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini adalah bentuk hukuman. Ada kaitannya menggunakan masker dengan suruh push up karena menggunakan masker untuk keselamatan, untuk kesehatan. Seperti itu. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ada keterkaitannya. Kita mencoret-coret, kita menggantikan. Itu adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air, jelas konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu, itu adalah hukuman karena merasakan murid akan sakit. Seperti itu. Lari melihat lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, konsekuensi. Ada hubungannya dengan mata pelajaran PJOK, seperti itu. Lanjut. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya, hukuman. Karena mematahkan pensil, suruh membersihkan WC. Ya. Kemudian pertama hadir di pembelajaran dari 5 menit, 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit untuk stay. Ya. Untuk stay lagi karena membahas ketertinggalan pembelajaran itu konsekuensi. Menghadirkan rasa tidak nyaman. Ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu kali tidak menjawab pertanyaan, hukuman. Sering masih kita melakukan hal tersebut. Di sini kita kan saling merefleksikan diri, merefleksikan diri. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 karena ngobrol dengan temannya pada saat pembelajaran. Hukuman. Membersihkan coretan, konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan terlambat konsekuensi. Saya yakin dengan adanya kursi memberikan ketidaknyamanan bagi siswa dan juga kepada guru. Karena apa? Kita harus mematunya. Benar kan? Seperti itu. Nah, sekarang ini dihukum oleh penghargaan. Ini sesuatu yang menarik juga bagi saya. Ini menurut Al-Fiqh, ya, bahwa menggunakan balik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengatur perilaku seseorang dan itu menghancurkan potensinya untuk membelajar. Menurut Al-Fiqh,
Tindakan belajar sendiri itu adalah penghargaan sesungguhnya. Saya bacakan dulu. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan, kreativitas, dan kualitas. Dan penghargaan itu menghukum dalam tanda kutip. Maksudnya seperti apa? Sebenarnya penghargaan itu hampir sama kita memberikan hukuman kepada siswa, tetapi positif. Ya. Tetapi dalam ada jangka pendek dan jangka panjang. Kalau penghargaan itu memberikan dampak positif dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang tidak. Dia akan terbiasa melakukan sesuatu karena penghargaan. Kalau tidak ada penghargaan, dia tidak akan hilang motivasi dalam dirinya. Makanya kan di IKN sudah tidak ada lagi namanya pemerintah mereka 13 ya kan? Dulu mereka 1, mereka 2, mereka 3. Mengapa? Salah satunya itu penghargaan merusak hubungan. Kita memberikan penghargaan, tapi kita tidak melihat di sisi yang lain yang tidak mendapatkan penghargaan. Akan muncul apa? Rasa ini, mereka 1. Nanti selanjutnya membuat kelompok yang peringkat 1 mungkin akan membuat kelompok dengan komunitasnya sendiri, ya, sulit untuk bergaul dengan yang lain. Ya, makanya itu penghargaan itu tidak efektif. Tapi bukan salah ya kita memberikan penghargaan. Ya, baik, tetapi harus kita memang benar-benar menimbang bagaimana cara memberikan penghargaan. Penghargaan mengurangi ketepatan, kreativitas, dan kualitas. Ini menurut penelitian di salah satu universitas jurnalistik ya. Siapa yang bisa, atau wartawan biasanya, siapa yang bisa menghadirkan berita 12 berita dalam satu hari, saya akan berikan penghargaan. Kesannya apa yang muncul? Bagaimana cara mendapatkan berita 12 berita itu? Bukan bagaimana cara memang menghadirkan informasi yang benar-benar dibutuhkan, informasi yang valid seperti itu. Ya. Ini yang dimaksud hukuman oleh penghargaan. Makanya penghargaan itu menghukum. Ya. Atau salah satu lagi. Biasanya anak-anak masuk ke kelas kan apa ya? Langsung masuk kelas juga. Gak tertib. Akhirnya Bu Nani untuk melihatkan orang yang masuk kelas tertib berbaris terlebih dahulu akan diberi bintang. Ya, penghargaan. Selama ada penghargaan, anak-anak akan tertib. Ya. Pada saat bulan sakit nggak masuk, digantikan oleh guru lain, kiranya tertib tidak? Sulit karena yang muncul dalam diri sendiri. Kemudian, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Kita biasanya membuat peraturan kelas berdasarkan kesepakatan. Nah, dalam hal ini bukan peraturan kelas, tetapi adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Contohnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Untuk apa? Keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter pada masa COVID untuk keselamatan, kesehatan, ya kan? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan, saling menghormati, ya kan? Kita diundang datang tepat waktu. Itu adalah keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang kita yakini bersama. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Dari keyakinan itu kemudian kita turunkan breakdown menjadi peraturan. Contohnya kebajikan tentang masalah saling menghormati. Nah, di breakdownnya apa? Mendengarkan pada saat ada penjelasan pembelajaran dari seperti ini. Lanjut. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan tentang masalah nilai-nilai lebih, nilai-nilai tanggung jawab.
Dilarang mengganggu orang lain. Itu nilai menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berkomitmen pada tujuan. Ya. Dilarang melakukan kekerasan untuk keselamatan dan menghormati orang lain dan sebagainya. Ya. Nah, keyakinan keras adalah nilai-nilai atau prinsip universal yang disepakati bersama, lepas dari latar belakang agama, suku, negara, bangsa apapun dan sebagainya. Jadi itu memiliki nilai-nilai positif. Meskipun kita ke negara lain atau daerah lain, nilai-nilai itu juga menjadi nilai-nilai positif seperti itu. Ya. Menurut Golsen, keyakinan lebih memotivasi seorang diri, ya, daripada peraturan. Ya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti sekedar peraturan. Saya mencontoh membayangkan, ya, aturannya 15, kita harus datang tepat waktu. Ya, kadang ada masalah apapun, ada sesuatu masalah kita tidak datang tepat waktu. Ya, tetapi kalau keyakinan bagaimana kita berkomitmen, ya, kita berkomitmen disiplin waktu dan sebagainya, otomatis dia akan selalu datang tepat waktu. Nah, gitu kan? Itu maksudnya menanamkan nilai-nilai kebajikan untuk menimbulkan motivasi intrinsik. Bukan masalah hanya sekedar menaati peraturan saja. Nah, untuk keyakinan kelas seperti ini. Keyakinan kelas bersifat abstrak, ya, daripada peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal, ya, tanggung jawab. Ya, saya meyakini, contohnya, saya meyakini bahwa tanggung jawab adalah suatu nilai yang harus kita junjung bersama. Dan pernyataan keyakinan senantiasa juga dalam bentuk positif, dan itu tentunya juga melibatkan siswa. Ya. Biar apa? Biar rasa tanggung, biar ada rasa tanggung jawab, karena dibuat kesepakatan bersama. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama dan paling inti adalah survival. Ini bersifat fisiologis. Apa itu? Makan, ya, sandang, ya, makanan, papan rumah, ya kan, dan sebagainya. Itu adalah survival. Kemudian ada kebebasan, ya, kita bebas memilih sesuatu, ya, itu adalah kebutuhan dasar kita. Kemudian ada kesenangan, kita ingin menikmati masa-masa yang ada, itu adalah kesenangan. Kemudian cinta kasih dan diterima. Biar apa? Biar kita diterima oleh kelompok kita, oleh teman, oleh keluarga. Ya. Kemudian pengakuan atas kompetensi dirinya. Biasanya siswa yang bermasalah, ya, jangan ke siswa, seseorang yang bermasalah, biasanya ada kebutuhan dasar manusia ini, ada sesuatu yang tidak terpenuhi. Ya. Biasanya seseorang bermasalah, 5 kebutuhan dasar ini ada yang tidak terpenuhi. Maka dari itu, sebagai guru kita harus memenuhi kebutuhan siswa berdasarkan apa yang mereka lakukan. Contoh kasus, Ibu Ani sedang cuti. Guru kelas 5 SD Tani sedang bingung mana sekolah muridnya, yaitu yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan menurunkan Agus seringkali meminta bekal makan siang. Ya. Malah, ya, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan ini? Kebutuhan makan, kita lihat dulu alasan atau tujuan. Seperti ini. Apabila dilakukan Agus karena dia lapar, ya, dan orang tuanya tidak membawakannya bekal, sehingga dia mengambil bekal makanan yang lain, berarti kebutuhan apa? Kebutuhan bertahan hidup makan. Nah, kalau alasannya Agus karena dia senang dengan mengambil bekalnya, teman-temannya memperhatikan dia. Ya. Kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang yang diperhatikan. Ya. Kemudian apabila Agus merasa hebat sehingga mereka
sehingga Agus merasa ditakuti. Apa kebutuhannya? Kebutuhan penguasaan. Ya, saya nggak bisa investasi untuk mendapat peringkat, saya pengen main aja agar ditakuti, ya kan, penguasaan. Gitu. Kemudian, jika Agus alasannya adalah merasa bosan dengan berkat makanannya, berarti apa? Kebutuhannya adalah kebebasan. Dia ingin memilih sesuatu yang lain, berhak memilih. Ya. Contohnya, ya, pulang makan, makanan istri itu aja. Pulang sebelum pulang ke warung. Apa? Kebutuhan apa? Kebutuhan kebebasan. Iya kan? Seperti itu. Kemudian, apabila jawaban harusnya karena iseng aja, ya, ingin menikmati ekspresi dalam kesenangan. Jadi dalam mengatasi siswa yang bermasalah, kita harus tahu alasannya apa dan kebutuhan apa yang masih belum terpenuhi. Dan itu harus kita atau mungkin kan menjalankannya, mencari solusinya bersama. Nah, sekarang kan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali berkelompok dengan karakternya yang lebih kuat. Jadi tidak memisahkan mereka dari kelompoknya, membenahi karakternya kemudian mengembalikannya seperti itu. Nah, ini 5 posisi kontrol. Bagaimana posisi kita dalam menghadapi siswa yang bermasalah? Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Kalau penghukum dan pembuat merasa bersalah, itu jelas kontrol dari luar, membentuk identitas yang gagal. Sedangkan menjadi sebagai teman dan pemantau membuat identitas yang berhasil atau sukses, tapi tetap itu merupakan kontrol dari luar. Yang kita harapkan ya adalah sebagai manajer membuat identitas berhasil dan membuat kontrol diri, siswa itu dapat mengontrol dirinya sendiri seperti itu. Nah ini, kalau penghukum biasanya gurunya berbuat menghadik, menunjuk-nunjuk, ya, menyakiti, menyindir. Ya. Kalau pembuat merasa bersalah, berceramah, kadang bilang ibu kecewa kepada kamu, gitu kan? Bapak kecewa, seharusnya kamu tidak melakukan seperti ini. Kamu bisa seperti itu adalah membuat merasa bersalah. Anak-anak akan merasa salah. Ya. Kemudian bisa-bisa membakar sekolah. Ya. Kemudian menjadi sebuah teman, ya, membuat alasan-alasan untuk muridnya, membantu. Ya. Tolonglah, Bapak ada kerjaan, tolong bantu. Ya. Nanti nilai kamu akan saya bereskan, gitu kan? Ya. Akhirnya apa? Siswa itu membuat ketergantungan pada guru tersebut. Ya. Kemudian sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Biasanya ini berdasarkan kesepakatan atau peraturan. Kamu salah seperti ini, konsekuensinya seperti ini. Kemudian sebagai manajer mengajukan pertanyaan yang bermakna agar siswa bisa memunculkan kontrol diri berdasarkan nilai-nilai kepercayaannya. Hasilnya, kalau penghukum memberontak atau menyalahkan orang lain, ya. Kalau penghukum merasa bersalah, menyembunyikan atau menyangkal berbohong. Kalau teman, memunculkan rasa ketergantungan. Dan kemudian kalau pemantau menyesuaikan diri, dan kalau manajer mengeluarkan pribadi. Seperti itu. Jadi alangkah baik dalam mengatasi permasalahan anak, kita memposisikan diri sebagai manajer. Ya, memposisikan sebagai manajer. Memang itu sulit, ya. Tetapi tidak ada salahnya kita mengupayakan belajar, ya, untuk bagaimana menjadi manajer yang baik untuk permasalahan anak. Kemudian ini 9 ciri-ciri restitusi. Ya, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ya. Memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Kalau paksaan itu tumbang dan konsekuensi. Ya.
Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ya. Sebenarnya apa sih yang kamu yakini? Ya. Kiranya bagaimana kamu memperbaiki diri berdasarkan nilai-nilai yang kamu yakini. Kemudian mencari kebutuhan dasar atas tindakannya. Yang tadi kan saya sebutkan, Agus, kenapa kok mengambil bekal? Dicari terlebih dahulu tujuannya apa, alasannya apa. Tidak langsung justice bahwa Agus seperti ini dan diberi hukuman seperti itu bukanlah solusi yang terbaik. Kemudian untuk memperbaiki diri dan fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang bermasalah pada kamu. Caranya bagaimana? Ada 3 tahap yang kita kenalkan dengan segitiga restitusi. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinannya. Apa yang dilakukan menstabilkan identitas? Bahwa siswa atau seseorang melakukan kesalahan itu wajar ya. Semua orang wajar melakukan kesalahan. Ya kan? Gak ada manusia yang sempurna kan? Makanya pertanyaannya ada, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Terus langkah selanjutnya ya, validasi tindakan kesalahan. Kamu tentu memiliki alasan mengapa kamu melakukannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan daripada hanya mengambil bekal karena kamu belum makan, ya kan? Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang kita sepakati? Semua tanggung jawab. Nah, kalau bersama kamu memiliki nilai-nilai keyakinan tanggung jawab, terus apa yang akan kamu lakukan selanjutnya untuk memperbaiki kesalahan? Seperti kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itulah diharapkan dari pertanyaan-pertanyaan bermakna ini, ya, muncul penanaman atau kita dapat menanamkan nilai-nilai kebajikan pada diri anak, sehingga nilai-nilai kebajikan anak sebagai modal dalam membentuk kontrol diri yang positif untuk mengembangkan motivasi intrinsik seperti itu. Jadi jangan kita menjudge anak bahwa sesuatu itu pasti salah. Orang salah pasti, tetapi bagaimana caranya kita membimbing mereka untuk memperbaiki kesalahannya dengan restitusi, dengan menanyakan kembali alasan mereka melakukan seperti itu apa. Ya. Kita tidak memiliki pandangan yang orang itu tidak memiliki pandangan yang sama terhadap suatu masalah, ya. Kita kadang tidak tahu siswa itu bermasalah apa, ya. Makanya kita harus menggali lebih dalam permasalahan dari siswa tersebut. Ini yang saya sampaikan tentang masalah mengembangkan budaya positif. Saya harap kita dan kita kolaborasi dengan BK nantinya, dan terutama juga wali kelas sebagai ujung tombak bagaimana mereka yang berinteraksi dengan siswanya membuat keyakinan bersama, kemudian bagaimana keyakinan bersama itu muncul menjadi nilai-nilai kebajikan bagi anak-anak sehingga anak dapat memperkuat karakternya, bisa merdeka, bisa selamat dan bisa bahagia menjalani kehidupannya seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, satu atau dua pertanyaan, saya akan jawab. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sangat mengapresiasi terhadap materi yang sudah disampaikan oleh Pak Isnan. Mungkin kita mendapatkan materi seperti ini itu butuh waktu kuliah sampai pagi siang malam. Kita akan sudah disuguhkan oleh Pak Isnan, maka kita harus berterima kasih dan mengapresiasi. Nah, cuma sebagai feedback apa yang telah dijelaskan dari awal tentang mengembangkan daya positif di sekolah, banyak teori-teori yang sudah disampaikan untuk merubah paradigma kita, terutama sebagai guru dalam memperlakukan murid. Nah, permasalahan sudah disampaikan, beberapa permasalahan tadi yang sering bahkan kita alami. Nah, cuma agar suatu materi itu menjadi bermakna, butuh yang namanya aksi nyata seperti itu. Nah, mungkin
bisa disampaikan langkah-langkah aksi nyata yang sifatnya konkret dan implementatif, artinya bisa diterapkan sesuai dengan kondisi, situasi, dan kondisi dari lingkungan sekolah kita. Nah, tentunya dengan langkah-langkah yang kemudian terukur, implementatif, dan bisa diterapkan dan disesuaikan dengan karakter mata pelajaran guru atau siswa. Nah, itu lebih terukur, artinya ada tindak lanjut dari teori-teori ataupun yang gagasan-gagasan yang sudah disampaikan. Kemudian itu yang pertama dari kami. Nanti mungkin menyusunnya butuh dengan membangun keyakinan sendiri, mungkin kolaborasi dan seterusnya. Tapi kita tunggu langkah-langkah yang bisa kita terapkan nantinya di kelas, sehingga ada refleksi. Ketika kita menggunakan langkah ini, refleksinya kita evaluasi dan kita bisa perbaiki seperti itu. Kemudian yang kedua, tadi saya sangat tentang motivasi eksternal, bahwasanya bekerja itu tidak, atau belajar itu tidak ada tekanan dan selamat dan bahagia. Nah, itu saya pikir itu juga budaya itu jangan hanya diterapkan kepada lingkungan siswa dengan murid, tetapi juga bagaimana lingkungan kita sesama rekan guru, baik dengan pimpinan maupun dengan jajaran sesama guru, itu juga perlu adanya kesepakatan, sehingga kita tidak hanya menjudge murid, tapi juga kita tidak boleh menjudge teman sama guru. Oh, guru ini seperti ini, dan restitusi itu juga sebagai support menciptakan dari mengembangkan budaya positif itu sendiri di lingkungan sekolah. Mungkin itu Pak Isnan sedikit mengutip dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian dari Pak Ivan. Memang benar, sebenarnya restitusi atau mengembangkan budaya positif ini bukan peran kita sebagai guru, bagaimana mengarahkan siswa saja, tetapi bagaimana budaya positif itu berlaku di sekolah. Kita kasih sivitas akademika, sivitas akademika, dan motor pergerakan utamanya adalah guru itu sendiri, seperti itu bagaimana. Jadi kita tidak hanya menerapkan pada siswa saja, 5 kebutuhan dasar yang saya sampaikan itu juga ada dalam diri kita sendiri, ya kan? Kita melakukan sesuatu perilaku pasti ada alasan atau tujuannya. Maka dari itu nanti pun jenengan nanti jadi pemimpin pembelajaran, ya, jadi pemimpin saluran pendidikan. Ini juga butuh manajemen yang baik, yaitu dengan cara melakukan restitusi. Makanya ini juga menjadi modul yang dipelajari di guru penggerak seperti itu. Ya. Kemudian kalau keyakinan kelas, salah satu konkret nyatanya, aksi nyatanya nanti mungkin ini waktu yang tepat saya memberikan materi ini. Mengapa? Nanti yang memiliki tugas dan peran menjadi wali kelas itu bisa membuat keyakinan kelas bersama-sama. Membuat keyakinan kelas bersama-sama. Bukan peraturan terlebih dahulu, tapi keyakinan kelasnya. Kita meyakini nilai-nilai apa sih yang baik untuk diterapkan? Seumpama tanggung jawab, seumpama ada saling menghormati, ya, seumpama ada kritis, ada sikap mandiri, kemudian itu di breakdown menjadi peraturan-peraturan. Contohnya saling menghormati. Apa indikasi saling menghormati? Contohnya yaitu datang tepat waktu, mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang telah diberikan. Ya. Kemudian saling menghargai. Apa? Berani mengungkapkan pendapat dan mendengar dengan baik apabila seseorang mengeluarkan pendapatnya. Saling memberikan penguatan itu adalah menghargai. Ya. Nah, itu yang menjadikan patokan dasar untuk membuat keyakinan kelas. Mungkin nanti karena waktu kita terbatas, ya, nanti bisa mungkin wali kelas kita kumpul bareng-bareng bagaimana mengarahkan siswa membuat kesepakatan untuk menjadi keyakinan kelas. Dan sebenarnya itu juga perlu bukan hanya keyakinan kelas, tapi keyakinan satuan pendidikan. Iya. Jadi itu akan menjadikan nilai kebajikan bersama, bukan hanya siswa saja, tetapi guru. Seperti itu muncul karakter kebajikan dalam guru tersebut. Nah, itu yang diinisiatifkan. Ini materi juga restitusi, makanya saya juga nggak kaget kalau soal apa ya dulu restitusi. Tapi saya nggak maksudnya.
Baru kali ini mungkin saya baca, ya, saya baca maksudnya restitusi seperti ini, menisbikan hukuman. Karena mereka maka kata-katanya kan humanis. Humanisnya seperti apa? Ya, caranya bagaimana menurut yang humanis itu seperti itu. Makanya salah satu caranya ialah restitusi. Apakah bisa? Bisa. Apakah maksimal? Bisa maksimal. Tetapi kita harus melakukan secara bertahap. Karena mengapa? Ini mengubah paradigma kita, ya kan? Sulit loh mengubah paradigma. Yang biasa kita, ini salah, kita hukum seperti itu. Kemudian kita ubah paradigma. Sulit, ya kan? Pendidikan berpusat pada siswa itu sudah ada pada zaman KTSP, kurikulum 3 satuan pendidikan atau KBK, ya. Model pembelajarannya ada pembelajaran berbasis masalah, PBN dan sebagainya. Tetapi sampai saat ini pun kita masih belum bisa menghadirkan bagaimana pendidikan yang berpusat pada siswa. Nah, kita hanya memberikan materi, belum tentu siswa butuh materi tersebut. Ya. Makanya dalam kurikulum mereka itu diuraikan, ada pemahaman bermakna, ada pertanyaan pematik, biar siswa itu tahu dan paham bahwa materi itu benar-benar dibutuhkan dalam hidupnya. Contohnya saya mempelajari sejarah Pangeran Diponegoro. Apa hubungannya Pangeran Diponegoro dengan hidup saya? Apa nilai-nilai yang saya ambil? Yang mungkin saya pelajari untuk mendapatkan nilai yang bagus saja, ya kan? Untuk mendapatkan nilai lulus kuliah itu saja. Nah, rapi, ya. Dan rapi pun itu nggak dibawa nilai. Iya kan? Guru sastra. Ya. Seperti itu. Ini kawan. Makanya itu kita secara bertahap untuk melakukan keyakinan kelas, bertahap untuk melakukan restitusi, bertahap untuk mengembangkan budaya yang positif. Dan tentunya tidak bisa dilakukan oleh kepala sekolah sendiri, tidak bisa oleh siswa, kita mengharapkan siswa berubah, tidak bisa guru yang sendiri yang berubah, tapi secara bersama-sama, secara kolaborasi. Makanya dalam kurikulum mereka kita akan sering mendengar kata kolaborasi, refleksi, dan sebagainya. Untuk apa? Untuk pembelajaran sepanjang hayat dan bagaimana cara menyatukan persepsi kita menjadi menjadi pendidikan yang lebih baik lagi. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Mungkin ada lagi atau sudah saya tutup karena pemateri selanjutnya sepertinya sudah datang. Saya akhiri. Terima kasih. Saya sampaikan semoga kita mendapatkan manfaat, kita dapat belajar bersama. Saya di sini bukan hanya sebagai pemateri, sebenarnya saya mengajak untuk belajar bersama. Saya mengajak untuk berkolaborasi bersama untuk mengembangkan budaya yang positif di sekolah. Memang sulit, tetapi tidak yang sulit bukan sesuatu hal yang tidak bisa dikerjakan. Ya, kita bareng-bareng mengerjakan dan semoga ikhtiar kita membawa perubahan pada murid kita. Ya, seperti karena kita tahu siswa sukses itu bukan hanya di perguruan tinggi, ya. Memang kebanyakan seperti itu sih, tetapi bagaimana mereka bahagia dan selamat mencapai harapan dan cita-cita seperti itu. Harapannya mereka kerja, tapi kita memaksakan dia kuliah, kerja yang bagus, kerja yang bahagia sesuai dengan harapan kita. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga kita dapat berkolaborasi bersama untuk mewujudkan cita-cita bersama. Saya akhiri, saya tutup. Allahumma fiqh bil amri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.